Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Jalu di channel Petani Masa Depan. Di sini kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama berbudidaya porang yang sederhana dan mudah-mudah saja. Jadi buat pemula perlu Anda ketahui, tahun 2021 ini di dunia perporangan sangatlah meningkat, sangat luar biasa. Tapi kita jangan terlalu mimpi yang terlalu tinggi lah. Jadi terutama kita terjun dulu, memahami dulu tanaman porang itu seperti apa, modalnya berapa, dan cara merawatnya bagaimana. Dan saya sudah mempelajari selama 1 tahun terakhir ini. Saya mulai berbudidaya porang itu mulai tahun 2020, tepatnya musim tanam yang lalu saya sudah mulai. Jadi saat ini porang saya sudah ada yang dorman dan masih ada yang tumbuh subur-suburnya. Tapi saya dulu tidak muluk-muluk, saya ingin belajar, saya ikuti tata caranya, saya kenali dulu cara perawatannya bagaimana. Saya mengikuti pertumbuhannya itu seperti apa, saya pantau terus. Saya coba langsung di lahan terbuka. Tapi saya tidak terlalu mimpi yang sangat tinggi lah. Ya nanti kalau memang itu semua sudah rezeki kita, tidak akan tertukar itu. Rezeki kita tidak akan tertukar. Jadi yang jelas kita pelajari dulu. Buat pemula-pemula yang masih bingung, sebenarnya kita tidak perlu modal banyak, tidak perlu mengeluarkan modal banyak. Saya dulu pertamanya belajar itu iseng-iseng sambil belajar lah. Zaman sekarang itu iseng-iseng, kalau bisa yang bermanfaat. Jadi pertama saya dulu beli bibit, karena bibit itu terlalu mahal. Bibit katak saja 1 kilonya saya dulu tahun 2020 saya beli sudah 150.000 per kilonya. Tapi mengingat modal saya pun tidak terlalu banyak dan hanya untuk cukup untuk belajar, ya saya cuman beli beberapa kilo sajalah. Tapi saya beli alternatifnya yang kecil, bibit katak mini, jadi bisa dapat banyak. Nah itulah untuk pembelajaran saya dari bawah, dari mulai penyemaian, penanaman, pemupukan, dan sampai saat ini. Dan niat saya membudidaya porang ini memang tidak untuk jual produksi dulu, karena saya dari bawah masih untuk tahap belajar. Saya mengenali porang dulu, mengenali tanaman porang dulu, dan nanti selanjutnya kita ikuti sajalah perkembangannya. Oke. Jadi buat pemula yang ingin belajar, minimal kalau ingin belajar seperti saya, yang perlu disiapkan pertama yaitu pengolahan lahannya dulu. Dan perlu Anda ketahui, sahabat-sahabat, porang itu usianya sebenarnya sangat singkat. Karena saya sudah
memantau perkembangannya selama ini. Porang itu kalau tidak salah usianya cuman 6 bulan saja, jadi relatif singkat, seperti tanaman-tanaman yang lain lah, hampir sama. Jadi porang itu usianya sangat singkat, 6 bulan. Habis 6 bulan dia itu yang dinamakan masa dorman, yaitu tidur dia. Jadi untuk merawatnya ini harus kita padatkan selama 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya itu maksudnya yang perlu kita rawat itu pertama sampai ke 3 bulan, habis itu selesai. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan itu pengolahan lahannya. Jadi kalau kita petani kan masing-masing sudah ngerti, karena tanaman 6 bulan itu harus kita menyikapinya bagaimana. Kalau saya dulu terutama yang saya siapkan lahannya dulu, saya olah, saya gemburkan, langsung saya campur pupuk kompos lah. Kalau pupuk kompos itu kan kalau di tempat saya mencari pupuk kompos sangatlah mudah. Di sini banyak kohe sapi dan kohe kambing, tinggal kita fermentasi masing-masing lah. Jadi saya gemburkan tanah dulu, lalu kita siapkan bibitnya. Jadi saya alternatif dulu, bibit saya cuman bisa beli bibit katak mini yang isi 800. Inilah hasilnya di depan saya, katak mini isi 800 bisa seperti ini. Alhamdulillah, lumayan memuaskan ini. Tapi saya tidak cerita hasil umbinya dulu ya, karena saya pun belum merasakan panen umbi. Nah, ini saya mengasih contoh saja. Jadi siapa saja pun bisa menanam porang asalkan punya kemauan, niat yang baik dan ketekunan dalam bertani. Dan jangan lupa waktu tanamnya. Waktu tanamnya itu sangat penting sekali. Jadi porang ini hidupnya di musim hujan saja, di musim penghujan saja. Kalau musim kemarau dia tidak tahan terkena sinar matahari yang terlalu panas dan tanahnya kering, dia pasti tidak tahan. Jadi yang saya alami selama ini contoh yang saya tanam terakhir bulan 12 kemarin. Jadi sampai saat ini usianya sudah hampir 3 bulan penuh. Ini dari katak mini usia 3 bulan penuh ini. Inilah buktinya kawan. Ini dia. Jadi kita jangan muluk-muluk harus nanam umbi yang besar. Kalau kita hitung-hitung modalnya kita sangat besar sekali. Tapi ini aja dulu. Kita belajar dari bawah. Belajar terus, kita pantau terus, kita pelajari dulu. Baru nanti kalau sudah bisa merasa bisa sudah bisa merawat porang, baru kita bisa tanam skala lebar. Nah, porang saya kawan. Dan waktu tanam yang tepat itu tidak beda dengan senior-senior yang dibilang senior-senior. Waktu tanam itu yang baik mulai bulan 9, 10, 11, 12. Karena pada umumnya di bulan itu masih musim hujan. Jadi kalau di daerah saya memang di Pulau Sumatera ini musimnya agak berbeda sama Pulau Jawa. Jadi musim hujannya itu lebih duluan di daerah saya. Jadi saya dulu menanam porang itu dimulai bulan 9 saya sudah mulai. Saya ada tanam sedikit. Bulan 10 juga ada
saya tanam sedikit, bulan 11 juga ada, dan bulan 12 ini terakhir yang saya tanam. Inilah pertumbuhannya, saya kasih tahu. Ini dia. Jadi memang porang ini yang dibilang sahabat-sahabat itu tidak kenal musim, itu betul. Dia memang bisa tumbuh kapan saja, asalkan dia pasokan airnya mencukupi. Maksudnya kebutuhan airnya itu tercukupi, bisa tumbuh. Tapi kebanyakan tidak tahanlah mengikuti. Kalau di musim kemarau itu harus nyiram terus, saya sendiri pun tidak tahan. Jadi kebanyakan nanti hasilnya pun kurang bagus, kurang maksimal. Jadi ya kita pinter-pinter lah, biar supaya baiknya bagaimana gitu. Kita pinter-pinter. Ini asli nih dari katak mini. Dari katak mini bisa sebesar ini. Ini asli nih, bukan rekayasa. Berani sambil geledek bareng-bareng, saya tidak bohong. Ini dari katak mini, bibitnya bisa sebesar ini. Dan yang ini, yang saya bilang tadi, tanaman saya yang sudah dorman, yang dulu saya nanamnya di bulan 9. Kataknya cuma satu nih. Bentar lagi copot sendiri tuh. Ada yang 2, ada yang 3, tapi sudah saya ambilin, sudah saya panen. Dan inilah yang sudah dorman, katak mini. Ini dalamnya saya korek semalam, saya bongkar, sudah hampir setengah kilo, nggak sampai lah, sekitaran 4 onan lah. 4 onan. Namanya dari katak mini paling besar segitulah. Ada yang besar juga tapi jarang-jarang. Jarang-jarang. Jadi ini kan saya nanam kan dari bibit mini. Jadi makanya saya tadi bilang saya panen yang ini rencananya buat saya tanam lagi semuanya. Jadi saya jarangkan. Jadi yang kemarin saya tanam itu jaraknya kan cuman kira-kira 25 cm. Jadi ini nanti rencana mau saya jarangkan jadi 50 cm kali 1. Nah, jadi ini yang sudah dorman. Ini kawan. Nih. Jadi ini nanti mau saya tanam lagi. Jadi bibitnya tidak beli lagi. Beli bibit itu cukup sekali saja. Jadi buat pemula-pemula yang ingin mencoba menanam, jangan muluk-muluk harus modalnya banyak, modalnya besar. Ya kalau memang kita punya modal besar ya tidak apa-apa, sekali nanam 1 hektar muatnya 40.000 batang. Kali 1 kilo saja sudah 40 ton. Itu yang modalnya banyak lah. Buat kita pemula-pemula yang belum tahu, ya lebih baik kita pelajari dulu menanam skala kecil, dipahami dulu, diikuti dulu cara hidupnya porang itu seperti apa. Menurut saya itu lebih baik daripada kita muluk-muluk kepingin cepat jadi miliarder porang. Nah, ujung-ujungnya banyak yang terjerumus, banyak yang merugi. Jadi kita harus hati-hati. Ini saya kasih contoh porang saya yang sudah dorman, di dalamnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kawan. Oke, ini
umbi yang coba kita bongkar, yang sudah betul-betul dorman, usia 6 bulan ini, dari katak mini. Inilah hasilnya, satu telapak tangan, paling ada sekitar 4 onan lah, 1,5 kilo hampir lah ini, 4 on. Jadi ini kawan, umbi yang dari katak mini, katak kecil sekali, bisa 4 on. Jadi lebih baik kita tanam lagi. Nanti rencana saya mau kita tanam lagi di musim depan. Ini kita timbun lagi, kita timbun tanah dulu untuk mengantisipasi jamur. Lebih baik kita timbun di tanah aja dulu. Ini tadi saya percobaan untuk coba korek. Jadi itulah tadi kawan, sahabat-sahabat pemula yang ingin berbudidaya porang. Kita itu tidak perlu takut, tidak perlu modal banyak, semampu kita bisa kita tanam porang. Yang penting ketekunan kita dalam bertani itu betul-betul. Dan cari tahu pengalaman-pengalaman senior-senior kita yang sudah menanam porang, itu lebih baik daripada kita diam. Tanya aja langsung dengan sahabat yang sudah menanam porang, sahabat-sahabat baru di dunia maya yang sudah membudidaya porang sangat banyak. Cari tahu, jangan malu bertanya. Baik, itulah tadi dari saya, cara menanam porang sederhana, dan insya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.